Oke, selamat malam. Berjumpa kembali dengan Mas Bro Tegal. Akan saya sampaikan berbagai macam berita di sini. Tentunya kalian harus dior riset sendiri. Dalam dunia investasi kripto berisiko tinggi, Mas Bro tidak bertanggung jawab atas kerugian kalian, semua ditanggung masing-masing. Oke, harus dior riset mandiri. Banyak sekali yang memberitakan info-info di mana-mana, nggak sekali dua kali, bahkan dari tahun 2024 banyak yang mengatakan BTC akan hancur, akan runtuh, akan jadi bubur. Tahun 2024 pun suaranya begitu, tapi nyatanya tahun 2024 kemudian tahun 2025 dibilang nggak ada bull, ternyata malah membuat sejarah BTC 1,2 M. Ya, nanti akan saya bahas di sini. BTC masih kokoh, masih kuat, dan saya akan memberikan prediksi PP sesuai dengan narasi-narasi. Kalau saya nggak dengarkan berita sana sini, tapi lihat fundament yang akan dipangkas suku bunga sampai 2 kali lagi sampai bulan Desember dan akhir bulan ini. Dilanjut tahun 2026. Kalau pribadi saya bear itu nanti di tahun 2027. Ya, masa kita sudah turun dalam mau CL, ya kita tungguin sampai cuan. Mau bear mau jengking juga ada yang bikin. Ya, masa sampai kiamat gak ada bull, ya omong kosong. Oke, prediksi PP sekarang kita akan lihat bersama. PP menyelesaikan struktur gelombang Elliott. PP telah berada dalam tren turun jangka panjang dan grafik saat ini menunjukkan selesainya pola koreksi Elliott Wave. Dengan harga yang mendekati zona permintaan utama, kita bisa melihat potensi pembalikan ke arah atas. Kita akan lihat rinciannya di sini. Gelombang 1 pergerakan tajam ke atas mencapai titik tertinggi pertama, ya. Titik tertinggi pertama. Gelombang 2 penarikan korektif untuk membentuk penurunan yang dangkal atau penurunan singkat saja. Gelombang 3 pergerakan ke atas yang kuat lainnya membuat grafik membentuk kenaikan parabola. Gelombang 4 fase konsolidasi di mana harga terkoreksi dalam kisaran yang ketat. Gelombang 5 dorongan ke atas terakhir yang dapat menembus level resistensi utama. Saat ini harga berada di gelombang 5A dan sedang membentuk gelombang kelima dari gelombang C. Ini berarti kita mungkin akan melihat dorongan kuat ke atas setelah koreksi ini selesai, ya. Zona dukungan 0,00724, harga telah bertahan di sekitar level kunci ini menunjukkan dukungan yang kuat. Zona target 0,001 dolar dan seterusnya. Jika pola saat ini berlanjut, harga dapat naik menuju 0,001 dolar atau bahkan lebih tinggi. Wah, luar biasa ini. Jadi banyak yang memprediksi akan masuk di harga 0,005. Wah, mantep kalau ini nih. Web Elliott-nya seperti ini ya. Bisa kalian pelajari ini dalam bentuknya di 5 akan siap go to the moon. Itu aja ya. Masa kita tunggu sampai kiamat gak akan cuan? Tunggu aja kawan. Mudah-mudahan kita cuan bersama PP supaya kita bisa, wah kalau ini saya senang banget ini. Mantap ini. Wah, ini sama sebetulnya. Mantap ini ya. Maka akan terjadi ATH baru kawan. Kita akan lihat di sini infonya akan berapa harganya. PP kemungkinan PO3 dalam permainan. Reklamasi 0,001 pra-pesta dimulai. Ya, reklaim 0,0016 pesta resmi dimulai ATH lama. Target akhir penemuan harga 0,0055 artinya mendekati Rp1. ATH aja udah cuan banyak kawan ya.
Mudah-mudahan terjadi seperti itu. Kita lihat juga di sini PP telah berada dalam tren menurun yang stabil, tetapi baru-baru ini membentuk pola double bottom kecil di dekat zona support. Grafik menunjukkan tanda-tanda kemungkinan pembalikan dengan proyeksi kenaikan sekitar 48% dalam waktu dekat yang berpotensi mendorong kisaran ke harga 0,008. Wah gila, mantap. Dan nanti sampai 0,009. Jika tren ini terus berlanjut, maka dapat mengkonfirmasi pemulihan bullish jangka pendek di area dukungan ini kawan. Ya mudah-mudahan terjadi seperti ini kawan. Pam ngacleng itu, yang penting AT aja udah kenyang lah ya, nggak usah berlebihan. Tapi kalau melihat daripada Shiba dan Doge itu nggak terasa ya, dari tahun 2020 nggak ada harganya, tahu-tahu ngacengnya jutaan persen ya. Kita akan lihat juga bahwa Bitcoin bertahan di atas Gaussian channel, struktur pasar bullish masih kokoh kawan ya. Kita akan lihat fakta yang menarik di sini. Ada 5 fakta penting RUU Bitcoin Florida investasi 30 triliun jadi sorotan pasar kripto. Wah, Florida kembali mencuri perhatian. Florida itu kalau nggak salah sebelah Pleret samping Cirebon, bukan ya? Itu bukan Florida Mas Bro, apa itu? Florida itu di mana kawan? Tegal nggak ada kayaknya, Jakarta nggak ada Mas Bro. Bojongkenyot nggak ada. Apa AS ya mungkin lah, nggak tahu Florida, saya juga belum pernah ke sana ya. Florida kembali mencuri perhatian dengan industri kripto global setelah mengajukan RUU baru yang memungkinkan negara bagian tersebut menyimpan Bitcoin sebagai cadangan kas resmi. Layanan ini menjadikan Florida sebagai salah satu pioner di antara negara bagian AS yang mulai mengintegrasikan aset digital ke dalam sistem keuangan pemerintahan dengan nilai investasi yang sangat potensial hingga 30 triliun ya, sekitar 30,7 triliun. Wah mantap. 1. RUU HP 183 resmi diajukan investasi dana publik dalam Bitcoin BTC. Saya singkat aja. Yang kedua, kripto dianggap alternatif emas sebagai aset lindung nilai. 3. Florida izinkan pembayaran pajak dengan kripto. 4. Florida bersaing dengan negara bagian lain dalam perlombaan Bitcoin. Yang 5 adalah risiko volatilitas jadi perhatian tapi dukungan tetap kuat. Ini kalau melihat dari market cap BTCD-nya ngawek, kurang menyejukkan. Ini yang namanya bikin panas ya. Biarin kawan ya, biar kepala panas tapi hati mesti dingin. Ya, all season ini lagi melawan arus altcoin ini, market cap dominannya menggila. Kacau ini. 59,77 mau dibawa kemana altcoin ini? Biarin sampai nanti ke ujung beruk, sampai nanti kiamat satu win. Masa sudah longsor kendor kayak celananya Martini mau CL? Kagak, ayo banting lagi sampai ke bawah, ke ujung jurang juga Mas Bro sampai mati gak akan CL tahu sebelum cuan ya. Ngapain CL? Sekali-kali mental kita sama paus ayo kuat-kuatan. Mau longsor ke bawah, mau jatuh ancur juga rungkat-rungkat bareng-bareng ya. Emang paus nggak malah nyusluknya lebih dalam, dia investasinya kan lebih besar. Kalau Mas Bro kan nggak besar ya, nggak apa-apa, masih bisa angon bebek, masih bisa minjem sama tetangga. Ngutang warung. Lah ini masa Trump nanti ngarit? Kan nggak mungkin Elon Musk ngarit lah kalau BTCD-nya aduh ngaceng terus begini, bikin gedek saja. Season nggak jadi. Tenang aja, market tuh mereka kontrol kok. Umpamanya besok malam jadi di pump semua aja bisa. Kalau mereka mau biarin lepret-lepret tuh hilang dulu ya. Tenang kawan. Ini koin yang sudah masuk ke Robinhood ini mantep ya. Ada si Aster, ada koin apa namanya XPL, harganya lagi longsor, itu masuk aja, jangan banyak-banyak, jangan maruk.
ya cukup $100 mumpung murah buat long invest ke depan ya, karena itu project yang nggak abal-abal. Coba koin sebagus apapun itu semua investor, kalau investor mengatakan belum ada investor ya masih pelangak pelongo kayak kebo kelaparan. Tadi wedus ya, kalau wedus kan begitu, kalau kenyang diem. Kalau kenyang diem. Beda kalau lagi sangkut. Kalau lagi sangkut adanya, kalau lagi lapar kan gemborannya mas bro kapan naik itu berarti mereka lagi sangkut. Ilmu wedus itu sama juga main kripto begitu. Kalau main kripto juga kalau kenyang kan diem. Kalau lagi sangkut, waduh, di mana-mana isinya orang berkutakan, barber, hobi kok ngeber, bos, sekali-kali hobi bull itu ya. Doa itu ucapan doa di mana-mana ber, pemuja ber. Kok seneng emang kalau ber, kalian nggak nangis apa? Sekali-kali doa pul, ayo ngebul, pantatnya ngebul. Mantap ini, kipiye, pokoknya tenang saja, Belanda masih jauh selagi kita masih hidup ya. ETH ya udah cuan tadi 64, saya suruh masuk tuh yang miliarder di grup kok ya. Kemudian ya Solana ya saya bahas tuh harga masih murah-murah semua. Cardano hantam, Cardano ada event di bulan depan tanggal 10-11 ada event Cardano. Bisa kalian hajar ya. Litecoin hajar ya. Tenang aja. Tadi yang masuk ini nih yang masuk di Polygon lumayan, saya kemarin masuk di 3030 perak, ini udah 3.500-an ya, 3.350, dapat 300 perak lebih ya, lumayan kalau masuknya kebo satu. Ya sabar santai, mau ngaceng mau enggak jengking. Kalau jengkingnya bareng-bareng kita meringis bareng nangis di pojokan. Kalau ngaceng belayan ngaceng ya, terserah mereka mau dibikin ngaceng monggo. Kita TP dibikin ngecrit ke bawah ya, kita utang-utang tetangga, masuk kripto lagi tambah muatan. Tunggu aja sampai well itu nggak ada yang masuk kripto. Kalau udah turun ancur-ancuran kan nggak nggak berjalan, Gaspi nggak nggak berputar, pasti akan dipancing ke atas, terbang. Orang pada FOMO, pada masuk ya. Soalnya saya terjadi kalau di grup sendiri, kalau lagi banyak uang itu nggak tahu uang dari mana, apa ngepet apa nuyul. Kalau lagi turun gini isinya itu ya ilmu wedus tadi, sangkut, waduh nggak ada duit, bingung, coba lu blekutakan ontol onyet itu. Tapi ketika nanti tiba-tiba ngacung, mas ada duit ini 100, 200 juta, 300 juta, koin apa ini yang bagus, yang sudah ada turun lagi kapan ini? Ketika turun pada bubar, kalau sudah naik tanya lagi kapan turun lagi, kan gemblong ya. Dan anehnya ketika naik itu tahu-tahu ada uang gitu, tahu-tahu ada uang. Ini udah 30 masih takut ya, tapi udah naik kemarin sempat ke 23, kebangetan kayak bear market 23 fear and greed ya. Ini sekarang udah naik 30, udah ada agak mending ya. Musim altcoin seasonnya kemarin sempat ke 23, nih udah ke 27, mending ya. Mending lah ya. Pokoknya ada gerakan pelan-pelan, yang penting pasti sabar. Yang kalau nggak yakin adanya bull run tahun ini ya, kalian yang CL yang nggak yakin, yang namanya berbeda pandangan itu boleh berpendapat, boleh kalian berpendapat ingin bear ya silakan, artinya kalian harus CL kalau yakin dengan apa yang kalian yakini. Mas Bro punya pendapat juga bebas, pendapat Mas Bro bebas. Kalau nggak ada pendapat itu ya harus berbeda. Kalau nggak ada perbedaan namanya bukan pendapat tapi pencopet. Kalau pendapat itu pasti berbeda. Makanya pendapat pribadi itu yang lebih jos, lebih yakin. Kalau kejadian apapun nggak perlu nyesal karena udah pilihan sendiri. Kalau kalian percaya akan bear seperti tahun 2024 itu katanya akan bear, tahun 2025 akan hancur, ya ternyata tahun 2025 BTC-nya 2M lebih, adopsi di seluruh dunia makin meningkat. Dan mau bear mau apa, koin waktu tahun 2024 di bulan 11 yang lain nggak ada yang ngaceng aja, PP ngaceng. Kemudian tahun 2025
25-nya semua pada ketakutan Januari itu ya, pas malam tahun baru itu yang lain tidak ada yang ngaceng, PP ngaceng sendiri, sorak-sorak bergembira. Pokoknya waktu PP itu nanti juga ada momen sendiri untuk PP ya. Oke kawan, mungkin itu yang saya sampaikan di malam ini. Harus semangat, harus yakin pilihan sendiri, pilihan masing-masing. Yang percayakan bull run all season ya tambah muatan mumpung harga murah. Yang tidak percaya adanya bull run, boleh berpendapat berbeda pendapat, itu hukumnya sah-sah saja ya, kalian harus CL. Kalau yang nggak percaya, kalau saya sih akan percaya. Mau turun runtuh ya biarin ya, mau ngaceng ya alhamdulillah, yang penting saya tunggu sampai ngaceng, saya akan nggak nyerah sampai mati juga akan CL saya. Apalagi omongan Arthur Hayes tuh ngawak banget ya, katanya mau ancur. Kalau dia sih mau ancur, dia aja pasang shot ya, tentunya ngomongnya mau ancur, kepentingannya begitu kok ya. Ya itu yang terjadi sesuai dengan kepentingan masing-masing. Kalau kepentingan nge-shot dia bilang akan hancur, kalau kepentingannya dia masang long ya dia pasti ngomong akan ngebul. Itu sudah begitu aja ya. Yang penting kita harus yakin dengan diri kita sendiri ya. Oke, yang positif kalian ambil, yang buruk kalian tendang. Tetap Mas Bro ingatkan, dalam dunia kripto berisiko tinggi. Mas Bro tidak bertanggung jawab atas kerugian kalian, semua ditanggung masing-masing, karena dalam dunia kripto risikonya sangat tinggi. Dan Mas Bro ingatkan tidak bertanggung jawab atas kerugian kalian. Yang positif kalian ambil, yang buruk kalian tendang. Kiranya sucilah yang belum subscribe untuk mengsubscribe, yang sudah Mas Bro ucapkan banyak-banyak terima kasih. Salam dari Tegal Mas Bro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mak News.